Ikhwani rahimakumullah. Kenyamanan itu yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Dan Allah letakkan nyaman itu di dalam hati. Letaknya nyaman di sini. Nah, bagaimana rumah itu bisa jadi nyaman? Kalau rumah itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala rumahnya, maka Allah tidak akan memberikan kenyamanan. Contoh, rumah kok penghuninya tiap hari isinya ghibah namimah. Ngobrolnya ngerasani. Ngobrolnya mencela orang. Ngobrolnya menghina orang. Ngobrolnya merendahkan orang. Ngobrolnya ngucapkan keburukan orang. Ini sesuai perintah Allah enggak ini? Enggak. Tempat dalam sebuah hadis disebutkan sahih. Kalau seseorang duduk di suatu tempat, kemudian di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan. Di riwayat yang lain, nanti dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Berarti tempatnya aromanya apa itu? Kalau dia bangun lebih busuk dari aroma bangkai, berarti tempatnya itu aromanya busuknya luar biasa. Kalau itu tidak dibuat zikir, ini enggak nyebut ngerasani, gunjing, enggak loh ya. Duduknya enggak zikir. Bayangkan kalau duduknya itu menggunjing orang, mencela orang, Masya Allah, nyebutkan keburukan orang, jelek-jelekan orang. Kira-kira tempat yang diduduk itu aromanya seperti apa itu? Lah kalau udah seperti itu, apakah bisa rumah yang penghuninya begitu menjadi nyaman? Ya enggak nyaman. Sehingga apa? Kalau di rumah bawaannya itu pengen keluar. Bukan keluar cari nafkah loh, bukan lain. Keluar enggak betah. Yuk keluar yuk, yuk keluar yuk, yuk keluar yuk. Enggak betah tinggal di rumah. Dan kalau sudah di rumah, bawaannya emosi. Sudah di rumah, pikirannya enggak bisa tenang. Kenapa? Karena rumahnya tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Maka untuk menjadikan rumah kita betul-betul nyaman, nomor satu syaratnya adalah dizikiri. Rumahnya dizikiri. Kalau rumahnya enggak dizikiri, enggak akan pernah nyaman. Makanya umat Islam di Indonesia pada umumnya, saya katakan pada umumnya karena enggak semuanya. Ya, pada umumnya. Kalau jenengan warga NU secara organisasi maupun tidak masuk dalam organisasi, tetapi amaliyahnya amaliyah Nahdlatul Ulama atau jenengan bergaul dengan para habaib dan para kiai, maka setiap kali pindah rumah, langkah awalnya di rumah itu adalah dua hal yang dilakukan dan semuanya adalah dizikiri. Apa itu? Dibacakan maulid dan dibuat majelis khatmul Quran. Dikumpulkan orang untuk menghatamkan Al-Quran, dikumpulkan orang untuk dibacakan maulid, dibacakan sholawat di dalamnya. Orang yang nggak paham, nanya, mana dalilnya itu? Pindah rumah, kok pakai disolawati? Pindah rumah, kok pakai dibacakan Al-Quran? Dalilnya adalah bukan cuma pindah rumah, artinya memang rumah itu harus dibegitukan. Nah, pertama kali masuk ya langkahnya adalah memakmurkan rumah dengan zikir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya itu disebut nama Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah seperti permisalan al-hayyi wal mayyit, seperti yang sudah pernah kita bahas. Seperti permisalan orang hidup dibandingkan mayat. Jadi kalau orang hidup itu ya umumnya kan diajak duduk menyenangkan. Ya, ditemani orang hidup itu menyenangkan. Betul. Tapi kalau ditemani mayat, ngomong menyenangkan. Nanti saya minta tolong sama teman-teman yang punya rumah sakit, itu teman saya ada yang bilang kalau ditemani mayat menyenangkan. Saya titip ya 2 hari biar di kamar mayat. Untuk uji nyalinya. Menyenangkan enggak kira-kira gitu. Ini permisalan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad SAW. Seperti orang hidup dengan mayat. Orang hidup tuh membawa keceriaan. Mayat itu ya horor ya. Rasanya gitu ya. Rasanya begitu, normal manusia. Normalnya manusia. Ada sesuatu kalau di dekat mayat. Ini mayat secara umum loh ya. Lain kalau mayatnya orang soleh. Beda, itu termasuk yang dikecualikan. Mayatnya orang soleh. Kuburannya orang soleh aja beda kok. Jangan kau nggak percaya itu masuk ke pemakamannya Sunan Kalijogo, pemakamannya Sunan Kudus, pemakamannya Sunan Ampel.
Itu di dalam kok rasanya nikmatnya luar biasa, nggak ada serem-seremnya. Betul ya? Mau jam 1 malam sendiri di situ ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena mayatnya nggak jadi mayat. Ya, lebih hidup daripada yang hidup. Balhum ahya. Mereka itu hidup, kata Allah Ta'ala. Allah yang bilang hidup, berarti lebih-lebih hidupnya daripada orang-orang yang hidup. Jangan kamu samakan dengan pada umumnya mayat. Jelas sampai di sini? Jadi syaratnya biar rumahnya itu nyaman, nomor 1 apa? Dizikiri. Makanya awal pindah rumah dibacakan maulid, sholawat, dan khutmul Quran, serta semacamnya. Dan setelah itu berkesinambungan. Harus ada zikir di rumah. Harus ada zikir di rumah. Lah yang terjadi akhir zaman ini, zikir di rumah itu hampir hilang. Dulu saya masih kecil, saya masih ingat kalau di Kecamatan Pasar Kliwon. Ya, Kecamatan Pasar Kliwon, itu kalau lewat ke rumahnya warga Pasar Kliwon sini, itu dari rumah itu terdengar kalau maghrib sampai isya itu ya. Kita misalnya habis maghrib mau pulang, nanti isya balik. Nah itu lewat rumahnya masyarakat terdengar suara Rotibul Haddad dibacakan itu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terdengar dari rumah-rumah. Tapi coba jenengan sekarang keliling kampung, maghrib sampai isya, yang terdengar apa? Saya nggak mau suudzon. Ya, buktikan sendiri. Artinya ada sesuatu yang bergeser. Kebiasaan zikir berjamaah di rumah itu sudah mulai hilang. Saya nggak mengatakan nggak berzikir, tapi yang tadinya zikir berjamaah, yang indah itu hilang. Maka rumahnya ya sudah nggak akan nyaman kalau seperti itu. Tempat kumpulnya siapa itu? Kalau rumah nggak dizikiri, tempat kumpulnya siapa? Ya berarti yang kumpul di situ, bukan saya yang ngomong loh tadi ya, yang ngomong jenengan sendiri ya. Tempat kumpulnya, berarti yang di situ. Nah ikhwani rahimakumullah, dalil berikutnya agar rumah dizikiri, ya termasuk dizikiri itu disolati. Ya disolati, karena solat adalah zikir. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, solat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi solat sunnah, ya diperintahkan oleh Nabi, jangan di masjid. Solat sunnah itu hendaknya di rumah. Solat sunnah yang di masjid itu hanya dianjurkan ketika bulan suci Ramadan, yaitu solat tarawih. Ya solat tarawih. Lainnya tahajud dan lain sebagainya dianjurkan di rumah. Ba'diyah dan qabliyah itu juga dianjurkan di rumah. Adzan isya misalnya gitu ya. Atau adzan zuhur, qabliyah dulu. Kalau emang di pasar, di tokonya, qabliyah di tokonya. Biar tokonya ada cahaya sholat. Setelah itu jalan, ya masuk masjid tahiyatul masjid. Kemudian duduk nunggu qomat. Kemudian qomat, sholat fardu. Setelah itu ba'diyahnya pulang ke rumah. Ba'diyahnya di rumah. Begitu yang sebetulnya itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk memperbanyak sholat sunnah di mana? Di rumah. Tapi ulama mengatakan, kalau kamu udah paham kalau pulang gak bakal sholat. Ya, udah paham kalau pulang gak bakal sholat, ya sudah. Qobliyah dan ba'diyahnya di masjid saja. Nanti di rumah sholat yang lain. Makanya kalau nyimak pengajian saya sampai tuntas. Jangan giliran depan dipotong. Ya, nanti akhirnya salah paham, akhirnya gagal paham.